Oh, Eh, saya itu gini, maaf ngomong ya, ini maaf saya, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Saya itu berhubungan sama suami saya itu lewatnya PC ya, Miss ya. Nah, di situ HP saya itu ternyata disadap orang dan orangnya itu orang kampung saya sendiri. Setelah tahu kemaluan saya, foto-foto yang hasil sadapan di HP dia itu disebarkanlah di kampung saya gitu, Miss. terus Nah, di situ awal mula dia punya niat nyadap HP saya itu tadi, memang awal mula saat saya cuti, dia itu mengambil galeri saya yang saya pernah melakukan pelecehan sama laki-laki lain gitu. Jadi sehingga berawal dari itu mengetahui aib saya yang saya pelecehan dengan orang-orang itu ada foto-fotonya, sehingga dia mempunyai keniatan melanjutkan nyadap HP saya di saat saya pelecehan dengan suami saya. Dan foto-foto itu semua dia udah punya, banyak juga yang udah dikirimi gitu, Miss. Nah, saya di sini cuma curiga sama dia orang, tapi kan saya nggak bisa menuduh pasti gitu, Miss. Itu gimana, Miss? Loh, kalau kamu nggak bisa memastikan, apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang pertanyaannya maaf. Iya. Kamu menuduh tetanggamu nyadap HP-mu. Untuk apa? Lihat tubuhmu, lihat kemaluanmu. Untuk apa? Kan podo-podo ndelok gambar kan di foto-foto kan oke tuh di luar sana. Kenapa harus ambil foto kamu? Nah, di situ setelah SMS itu memang nggak saya blokir ya, Miss ya, karena dia ngancem kalau kamu blokir, karena keluarga kamu bakal tak kirimi foto-foto kamu kan kayak gitu, sehingga nggak saya blokir, Miss. Tapi tetap saja. Sebentar, saya potong dulu. Ya, Miss. Kamu punya hubungan sama orang yang kamu curigai ini? Nggak ada sama sekali. Oke, pertama. Kedua, kamu Ya. pernah selingkuh saat kamu punya suami? Iya. Oke. Iya, Miss. Terus? Ya, dengan foto pelecehanku sama selingkuhanku itu kan aku masih pakai baju semua ya, Miss ya. Lah, terus aku juga sudah ngakui semua kesalahanku sama suamiku. Terus di situ suamiku janji asal kamu nggak gitu lagi kan gitu ya, Miss ya. Nah, setelah itu berlanjut, nomor nggak mau saya blokir, saya juga sepakat sama suamiku, iki enaknya tak blokir apa nggak usah, kalau dia mintanya nggak diblokir, nggak usah diblokir. Enggak, saya blokir, Miss. Gitu Gini loh, Mbak. kan. Gini loh, ada yang aneh. Ada yang aneh. Seorang tetangga minta jangan diblokir, kamu tidak memblokir. Saya rasa aneh loh. Bodoh amat, saya mau blokir, siapa yang larang saya? Hak-hak saya dong. Kenapa kamu jadi takut? Kenapa kamu dan suamimu takut sama tetanggamu yang teleponnya kamu blokir dan tidak? Sebenarnya blokir atau tidak kan nggak ada hubungan sama kamu. Maaf. Nah, ini maksudnya saya minta masukan solusi itu harus gimana gitu, misalnya. Terus? Karena kan lucu aja, kalian nggak punya hubungan. Kenapa kamu takut blokir nomor dia? Kenapa? Kenapa? Nah, ya gini. Sebenarnya kan takutnya gini ya, Miss. Saya rasa dia itu masih punya hati dengan ngomong jangan diblokir. Kalau kamu blokir foto-foto ini, aku sebar ke keluargamu kan. Nah, aku sebentar, stop sampai di situ. Okay. Berarti kan ada bukti kalau kamu blokir, dia akan menyebarkan foto itu. Ada buktinya kan dia ngomong kayak gitu? Ada. Nah, kenapa kamu nggak melaporkan ke polisi kalau memang kamu nggak ada hubungan? Tadinya kan gitu, Miss. Tadinya yang disebarkan itu masih fotoku sama selingkuhan gitu, Miss ya. Itu disebarkan. Nah, suamiku bilang nggak usah diperkarakan. Kakakku perempuan juga bilang udah jangan diperkarakan karena kamu ndek sana.
nanti yang ribut keluarga yang di rumah, kan gitu, Miss. Jadi saya mengikuti apa saran keluarga saya karena saya memang sudah salah gitu kan, Miss. Nah, tapi setelah tidak saya blokir, tidak saya perkarakan, dia malah nyadap WA aku itu, Miss. Itu gimana ya, Miss? Sebentar, kenapa kamu berprasangka dia nyadap WA-mu? Untuk apa sih? Kelebihanmu apa sih? Kenapa kamu harus nyadap WA-mu? Gini, setelah saya rasakan sendiri apa yang saya lakukan ya. Setelah saya lakukan, saya hubungan sama bojoku, PC seks gitu aja ya. Itu dia terus ngirimi gambarku, kemaluanku gitu, Miss. Sehingga saya menuduhnya dia menyadap HP-ku. Lah, berarti kan kamu punya bukti. Kenapa kamu tadi bilang nggak punya bukti? Saya nggak punya buktinya bahwa si A gitu loh, Miss. Itu gimana ya, Miss? Loh, jadi kamu tadi sudah tahu ada orang yang tidak boleh diblokir WA-nya. Berarti kan kamu tahu toh yang namanya Parmin, Solikin, Impron, Eko, kan tahu toh? Itu nomor WA-nya itu cuma nggak dikasih nama sama dia, cuma dititik gitu aja namanya dia itu. Loh, kenapa kamu bisa bilang itu tetanggamu? Eh, yang saya curigai gitu, Miss ya. Nah, gitu. Karena saya tahu pasti di saat saya cuti HP-ku itu arahnya kemana, hari Oke, apa, kenapa hari kamu apa gitu. mencurigai tetanggamu tidak mencurigai selingkuhanmu? Nah, karena gini, karena yang disebarkan foto saya sama selingkuhanku itu ada tanggal bulan tahunnya gitu. Jadi benar-benar itu ambilan dari galeriku gitu, Miss. Ngerti? Kenapa kamu menuduh tetanggamu, tapi kenapa kamu tidak berprasangka buruk pada selingkuhanmu? Karena foto yang sama selingkuhanmu, itu foto-fotonya adalah yang pakai baju. Kenapa yang sama suamimu nggak pakai baju? Kenapa kamu malah Eh, seudon sama tetanggamu? uh-uh. Kenapa kamu nggak curiga sama selingkuhanmu? Karena selingkuhanmu kan tujuannya menghancurkanmu. Benar nggak sih? Kalau selingkuhanku itu ya maaf ngomong, Miss ya, dia itu katanya nggak mungkin gitu. Lah, Aku sama dia. karena itu saya nanya, tetanggamu apa Ah, urusannya sama kamu? Wong nompaki kamu aja nggak pernah, ngapain nyebarin video kamu? Tetanggamu tahan nih. Lah itu yang jadi pertanyaan. Terus menghujat aku sampai saat ini, sampai detik ini pun ya SMS-nya semua itu ada ya, Lah ya, suka kenapa kamu nggak ngelaporin yang nomor HP itu? Kenapa kamu suudon sama tetanggamu? Itu loh yang saya nggak paham. Kan nomor HP kan misalnya, kamu apakah tahu itu pemiliknya tetanggamu? ya saya curiganya itu di saat saya cuti HP-ku itu masuknya ke counter situ dengan niat saya isi paketan Indonesia, ternyata nggak bisa. Nah setelah nggak bisa ya udah HP-ku nggak kemana-mana karena udah nggak bisa diisi gitu. Jadi Seperti saya yang saya curiganya, katakan tadi, Mbak. Maaf banget. Kenapa kamu menuduhnya pada counter HP ini? Kenapa? Karena dia tidak ada hubungan sama kamu gitu loh. Dia juga nggak ada manfaatnya kok lihat kemaluanmu. Kenapa dia harus melakukan itu? Kecuali orang yang punya dendam atas dirimu. Nah, di situ yang jadi pertanyaan saya, yang saya ikuti SMS-nya sampai saat ini, sebenarnya apa sih tujuanmu, ujungnya apa sih gitu? Loh, kok kamu nanyanya sama dia, Mbak? Kan harusnya kamu pertama yang kamu curigai siapa? Lah, kalau kamu mencurigai orang dan kamu tidak terbukti, berarti kamu pencemaran nama baik loh. Nah, makanya di situ misi yang saya bingung. Kalau 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 saya selingkuhan, minta maaf, saya nggak curiga sama counter itu karena counter itu nggak ada hubungan secara fisik sama kamu. Yang punya hubungan mm-mm, kan selingkuhanmu, bener mm-mm, nggak? ya, Kamu pingin cuci tangan bahwa kamu dan selingkuhanmu masih baik-baik saja. Kamu yakin mm-mm. selingkuhanmu baik-baik saja? Selingkuhan itu nggak terima kamu hidup bahagia dengan suamimu. Bagaimana mungkin counter HP nyelidiki awakmu deh barang-barang kemaluanmu kan ya nggak kayak gitu juga. Karena prinsipnya si penjahat ini adalah supaya kamu cerai sama suamimu.
Tujuannya itu. Mm-mm. Tapi kalau counter HP ngapain? Nggak ada hubungannya. Kamu mau cerai, mau nggak cerai sama suamimu kan nggak ada hubungannya. Kecurigaanmu pada counter HP itu terlalu bagi saya. Karena Oh, apa heeh. manfaatnya? Sekarang pertanyaannya apa manfaatnya? Yo ndek Manfaatnya itu situ apa? makanya. Kayak counter HP itu loh. Ngancam dirimu itu manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Nah, karena dari saya telusuri langkah-langkah pertama itu dari HP ku ndek situ itu semua tahu galeriku, screenshotan aku chattingan sama selingkuhan itu dia tahu semua. Ya, aku di situ itu, Miss. Ngerti Mbak, tapi manfaatnya bagi Nah, konten itu itu. loh apa? Karena itu Heeh. gini loh, orang itu melakukan sesuatu ada manfaatnya. Ada tujuannya, heeh. Betul. Lah, Lah sementara saya, counter HP itu emangnya kalau masang kemaluanmu di depan counter DE akan laris kan enggak heeh. juga. Mm-mm. Kan enggak juga. Nah, Makan, tapi makanya nggak saya blokir. kalau selingkuhanmu yang menyebarkan, tujuannya biar kamu cerai sama suamimu. Kelar. Selesai. Saya tidak membela counter itu ya. Counter HP, Mm-mm. counter HP saya ya, Mbak. Mm-mm. Iya, saya Lah ya, terus saya ikuti karena kecurigaanku tetap sama dia, saya ikuti nomor-nomor ini nggak saya blokir, saya ikuti nggak ada ujungnya sampai saat ini, Miss. kuwi jenenge cocok logi. Sama ini tuh menyocok-nyocokkan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Karena kamu sudah dari awal dalam Mm-mm. hatimu sudah punya sugesti bahwa counter HP itu yang mencuri Betul. datamu. Jadi kamu Mm-mm. mencocok-cocokkan, padahal nggak ada hubungan sama sekali. Kamu itu coba mencocok-cocokkan. Mm-mm. Gak cocok, mau cocok-cocok nih. Itu menurut pendapat saya. Yo Mm-mm. nggak ngono konsepnya Mbak. Intinya adalah Mm-mm. kenapa kamu sampai disebarkan videonya karena kamu pernah selingkuh. Intinya adalah Mm-mm. kamu pernah selingkuh. Kamu punya kelemahan sama orang itu dihajar habis-habisan. Mm-mm. Ya, ya siapa lagi selain selingkuh kamu? Counter HP nggak ada Terus, manfaatnya. Lihat lihat terus ini huh? yang saya pengen cari solusi, Miss. Ini kan nomor yang nyebar itu kan tetap sembunyi, Miss ya. Dia sembunyi ya, nggak nomornya itu sembunyi. Itu misalkan nomor itu yang dilaporkan ke polisi gitu gimana, Miss? Ya laporkan saja loh. Laporkan saja. Kalau enggak Jadi kamu nggak kamu cari pengacara bayar boleh ide loh. Nah, kamu memang ingin tahu ya. Tapi kalau kecurigaanmu pada counter HP itu saya rasa terlalu berlebihan. Nah, yang saya inginkan adalah kamu cari pengacara, cari polisi untuk sidak nomor ini, nomornya siapa. hmm, Yo, jangan menuduh counter HP, Mbak. Counter HP ini ngiseni pulsa karo ngiseni SIM card kok. iya iya. Jadi Iya. kalau mencari nomor itu bisa saja ya. Hah? Kalau mencari nomor WA yang tersembunyi itu bisa, Miss ya. Maksudnya mencari nomor WA yang tersembunyi itu di mana sembunyinya? Ya nomor-nomor yang selalu ngirim-ngirim ke aku itu loh. Ya bisa, kamu kan lapor polisi, Mbak. Polisi baru bisa melakukan pengecekan dan pendataan. Cuman sayangnya saya juga lagi kerja, saya mikirnya ke situ loh, Miss. Kalau saya secara pribadi itu menyangkanya malah selingkuhanmu. Kenapa? Waktu kamu selingkuh kan kamu janji ninggalin suamimu. Sekarang kamu malah baikan sama suamimu. Ya jelas dendam selingkuhanmu. Suamimu kan masih setia padamu. Biasanya seorang laki-laki itu kalau tahu istrinya selingkuh itu ditinggal. Jadi kalau saya tetap prasangkanya adalah selingkuhanmu. Kowe mbak aku mari nglakoni podo penak ya saiki kowe bojomu gelem, kamu nggak mau selingkuh sama saya. Ya itulah resikonya selingkuh, Mbak. Suatu saat akan dioker-oker. Suatu saat itu akan dioker-oker, kamu itu kelemahanmu akan dicari. Jadi kamu akan cocok logi sama counter HP.
malah konter HP ra ngerti apa-apa, ora tau ngrasakne awakmu, malah kena tuduh. Paham nggak maksudku? Nah, iya, iya. Konter HP mau ngapain? Konter HP itu mau ngapain? Wong kamu nggak pacaran sama konter HP. Iya kan? Mm-mm. Ya udah, Miss, kalau gitu saya makasih banyak, Miss. Oke, bye-bye. Saya minta maaf ya teman-teman ya. Sekarang gini loh, kenapa yang sama foto sama selingkuhannya itu fotonya pakai baju, sementara sama suaminya fotonya nggak pakai baju yang melakukan hubungan-hubungan kayak gitu. Nah, kenapa saya harus mengatakan bahwa berhati-hati, walaupun sama suami jangan video call nggak pakai baju, karena memang kita media sosial itu dilihat banyak orang gitu loh. Ah, suami sendiri kenapa sih nggak boleh lepas baju? Ya wis urusanmu, terserah kamu, hak-hak kamu. Tapi saya kurang setuju, walaupun suami istri jangan lepas baju. Bukan, salah konsepnya nggak ngono. Maksudnya bukan jangan lepas baju suami istri, keliru, keliru. Maksud saya kamu boleh lepas baju suami istri, boleh lepas baju suami istri. Keliru ngomongnya, Rek. Jadi boleh lepas baju suami istri tapi bukan secara online. Aduh, nggak sewenang ini ngomong sing rapi-rapi nggak. Mentang-mentang Miss Yuni ora LDR nih.